Ya, selamat malam Om Sukma. Malam. Om Sukma ini eh, baru jadi pengusaha sebagai buka usaha apa Om ya? Dari awalnya apa gimana nih? Boleh ceritain dari awal gimana bisa sampai sekarang ini? Awal mulanya sih jualannya bukan jualan air sama gas. Awal mulanya dari pakan ternak, dedek, popan, eh, kayak katul, terus pesak, sepatu kuda, popan, ada semua dulu. Tapi sebelum nyampe ke situ, dengar-dengar Om Sukma dari sekolah juga udah mulai Iya, belajar dulu usaha, udah ngikut orang tua. SMP saya udah mulai dagang ikut ibu. Dari mulai punya modal 200.000 saya jualan itu dedek, popan, main ke pabrik, dikasih kepercayaan sama orang pabrik, jual gabah, jual dedek, suruh diambil bawa. Itu masih di SMP tuh Om? Ya waktu itu SMP saya jual ke toko-toko di pasar gitu. Ambil sendiri, jual sendiri Om? Saya sewa mobil, saya jual ke pasar gitu. Berarti dari SMP udah kepikiran untuk... Saya cuma dikasih modal percaya aja sama teman di penggilingan padi gitu tadinya. Itu gimana Om bangun kepercayaan padahal Om posisi masih SMP, berkatakan kalau orang-orang mandangnya... Awalnya kan kita belanja sama dia, setiap hari kita belanja sekarung, 2 karung, 3 karung. Jadi langganan Om ya? Lagi langganan. Ya dia percaya, kok ada yang pesen gabah nih, 2 kintal, 3 kintal, sampai 1 ton gitu. Nah, Oh pernah sampai 1 ton Om? Iya pernah, saya sewa mobil truk sampah itu pernah saya. Berarti dari SMP udah muter otaknya gitu. Terus lanjut ke SMA atau ke STM? Ke STM Om? Di STM masih usaha juga? Mulai ganti lagi, tambah bukan ganti. Pernah juga jual aksesoris handphone, voucher. Di mana tuh? Di Muhajirin itu, rumah lama sana. Itu ngambil barang-barangnya dari mana tuh posisi Om masih SMA? Dari, kalau voucher itu dulu dari Roxy pertama, mulai ada HP Ericsson yang 500.000. Apanya tuh pulsanya ya? 200.000. Berarti dari sekolah pun jiwa ya. Untuk perusahaannya Om udah ada Om ya? Ada. Untuk berani ambil tindakan seperti tadi Om bilang sampai ke Roxy dari Tangerang, posisinya SMA lumayan juga. Lanjut dari berdagang voucher. Uangnya itu buat apa Bang? Kan masih sekolah. Ya gitu, ngembangin usaha yang lain. Nah dari situ kita ke galon, ke gas. Ya dari situ terus. Tapi maaf, orang tua mampu atau gimana? Apa enggak, orang tua emang enggak itu kita modal sendiri. Enggak, karena misalnya ekonomi di orang tua itu emang nggak bisa nih ngebiayain hidup nih gitu. Jadinya saya termotivasi buat kerja gitu. Orang tua malah dulu mau biayain saya buat kuliah, saya nggak mau, saya bilang udah kakak saya dulu aja. Oh gitu. Kan waktu itu kerja, ya? Saya nanti aja lah kata saya gitu, kalau kuliah kan kalau ada rezeki saya bilang bisa kuliah kan gitu. Saya pengen di rumah dulu, kasihan kakak saya bilang gitu. Kalau orang tua gitu. Nah, ada hal yang misalnya yang apa ya, nggak bisa dilupain gitu sampai pas usaha, kan usaha nggak melulu untung gitu Bang. Ada kadang kita udah modal banyak tapi bangkrut gitu, segala. Pernah nangis nggak sih? Sampai ngejual rumah itu yang di depan itu pernah. Oh. Ngejual rumah ya alhamdulillah keganti lagi lebih gitu dapatnya. Alhamdulillah. Karena bangkrut, pernah bangkrut. Karena bangkrut, saya jual, tapi saya dapat lagi jadi naik. Bangkrut karena kenapa itu? Dulu masalah biasa, utang ke bank gitu kan pernah. Nggak jalan ya? Nggak jalan, usahakan namanya orang kita usahakan ada naik, ada turun gitu. Ini kalau di pandemi ini bagaimana nih? Di pandemi ini ya sama, turun aturan. Tadinya 500 galon 2,5, kadang nggak nyampe 2,5 gitu. Itu biasanya sebelum pandemi kan berarti Om ngambil galon dari agen sehari 500. Ya. Habis tuh? Habis. Setiap hari? Ya. Terus masuk ke pandemi? Berkurang. Tetap ngambil 500 atau ngambilnya berkurang? Berkurang separohnya. Yang terjual? Tapi dia juga tahu kan emang lagi begini, terus di harganya kita dikasih diskon, potongan harga, dikasih target tiap bulan, bonus per bulan dapat gitu. Pernah juga saya dikasih bonus
nggak terduga dari Aqua itu emas 1 gram antam itu yang Iya, Bang. Iya, iya. yang lempengan itu. Iya. Saya kaget pas datang orang pusat ke rumah. Pak, ada hadiah. Hadiah, lu bawa hadiah? Kata saya kagak bawa apa-apa, saya bilang gitu kan. Iya kecil kata dia. Taunya emas. Segram Pak. Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Kaget saya masih bawain Mas. Dari mana emang? Dari Aqua Pusat katanya gitu. Oh ya udah. Atas hasil apa tuh bisa dapat hadiah dari Dari pusat? Aqua. Dari kita target penjualan kita. Oh, mencapai target terus. Ya, yang dia ngelihat kita baru langsung apa? Naik gitu, meningkat penjualan, dia ngelihat dari situ. Konsumennya dari mana aja, Bang? Dari Tanah Tinggi ada sampai Leo Baru, Kebon Nanas, Kebon Besar ada. Terus itu turun sampai 50% omset itu emang pandemi mereka warga-warga apa nih konsumen biar ceritanya ke Abang? Emang karena nggak punya uang atau gimana? Ya, ada Bisa yang buat- bangkrut, ada yang kena gusur, pindah kemana nggak tahu kan kita. Masa harus kita kejar lagi? Oh iya iya. Gitu. Terus biar bisa survive lagi kayak tadi berarti bisa berkurang Bangkit. setengah Hmm. karena pelanggan juga karena mulai berkurang, bisa bangkit lagi gimana Om? Ya kita mulai apa namanya? Nawar-nawarin ke toko-toko lagi, ke warung-warung baru lagi. Diulang dari nol lagi Om? Diulang dari nol. Butuh berapa lama tuh Om sejak awal pandemi? Ya mungkin ngikut pandemi ini juga ya nggak tahu kita sampai kapan ya. Ya nggak tahu berapa bulannya. Perkiraan 6 bulan ada Om? Mulai dari nol lagi tuh awal pandemi karena Bisa, konsumen bisa. berhilang. Bisa. Terus mulai naik lagi, ngelebarin sayap lagi. Selain jadi agen Aqua ini apa lagi Om? Apa ya? Ya pengennya sih punya usaha yang lain kayak kos-kosan, kontrakan gitu. Itu Jadi- bisa bangun gitu gimana Om? Padahal kan orang-orang di pandemi ini justru susah, Iya. justru ekonominya Ya, menurun. kan ditaruh, ditabung sedikit-sedikit, sisa buat makan, sisanya ditabung ya buat ngebangun gitu. Itu ada dampak misalnya ada yang pernah kemalangan gitu, ada keluarga yang kena COVID atau bagaimana gitu. Alhamdulillah nggak ada, belum pernah kalau keluarga. Sehat semua ya Sehat. alhamdulillah. Pada itu ketemu langsung di lapangan gitu. Bagaimana caranya itu? Ya, prokes atau itu? Ya kita kan memang ngikutin itu, pakai masker ya apa gitu. Hmm. Ngikutin Dari hasil jualan ini nih sudah Bang Sukma nih sudah dapat apa aja nih dari hasil jualan ini? Apa Dari aja hasil yang udah jualan. dibeli sama Bang Sukma gitu? Apa yang udah yang dipunya misalnya mobil atau ini kan kelihatan Bang Sukma ini pengusaha sukses lah. Ya mobil udah ada, ini juga ada satu di dalam. Apa tuh? Oh dilihat, buka pintunya. Ah, mobil lagi. Buka pintunya. Mobil? Iya. Oh, mobil 2. Udah mobil 2. Terus Ya motor tahu berapa biji? motor. Terus bangunan, Bangunan kontrakan ini. kontrakan 3 di sini. Ya ono kos-kosan 13 13 gitu. pintu, guys, kos-kosan. Itu dimulai sejak kapan Om? Mulai bisa membeli Merintis, barang yang iya. diinginkan? Padahal lagi pandemi gini kan. Ya sempat mandek juga kan itu. Setahun kayaknya ono. Ini baru berlanjut sekarang. Oh, berarti pembangunan Yang 1 2 terus yang ketiganya baru dimulai sekarang. itu kos-kosannya tuh. 3 lantai. Iya, Sempat mandek setahun. iya, Kalang pandemi Om. iya. Ada rezeki lagi baru dilanjutin lagi pembangunannya. Itu karena strateginya pas kena pandemi omsetnya turun 50% ditawarin lagi ya. Iya. Jadi masih bisa naik lagi ya. Ya ke toko-toko baru, ke rumah-rumah gitu kan. Sebagian kan kena gusur, yang kita nggak tahu benanya kemana kan. Ya itu harus nyari lagi yang baru gitu. Pegawai berapa, Bang? Pegawai 1 Pegawai 1. sama saya berdua. Wah, keren lu deh. Mantap juga. Terus bisa merintis itu nggak ada usaha lain Om? Hanya dari usaha membuka agen galon bisa mencapai itu dengan menawari ke setiap agen di perkampungan Tanah Tinggi nih. Apa aja kayak tisu paseo, lakban apa saya jual kalau ada yang pesen. Sesuai dengan permintaan Om ya. Iya. Ini Bang Sukma
cara dagang kayak begini belajar dari mana sih? Dari buku, dari Google, dari lihat orang? Dari ibu. Oh, diajarin gitu. Kita dari muda udah diajarin usaha. Gitu. Untung kecil nggak apa-apa asal Iya, yang penting jalan. ya. Sekarang untung udah banyak kali. Ya alhamdulillah. Omset berapa nih omset per bulan nih? Omset per Kisaran bulan. ya. Awal pandemi dulu, sebelum pandemi kira-kira berapa omset per bulan? Sebelum pandemi. Kita hitung aja sampai 6.000 galon sampai 7.000 galon per bulan. Wah, 7.000. Iya. 7.000. Nah, yang sekarang ini kan pandemi turun nih, di target kita itu di 4.000 sampai 5.000 per bulan. Terus udah mulai naik lagi nih, ada bertambah Iya. lagi gak? Jadi sekarang berapa? Dari 4.000 ke 5.000. Naik lagi. Naik 1.000 ya. Luar biasa. Kali berapa tuh setiap keuntungan setiap satu penjualan galon? Atau Nah, penyuplaian? beda-beda. Ada kan kita jual ke toko itu tergantung pengambilan. Ada yang 190 galon misalnya satu mobil, ada yang 10 galon. 10 galon itu per galon itu bisa nyampe 2.000 kalau untuk warung yang kecil-kecil. Kalau yang kita ngambil di atas 50 galon paling 1.000 rupiah Untungnya. untungnya. Oh, kirain harganya. Untungnya aja dari 100.000 sama 2.000. Ya. Ya kecil untungnya tapi banyak gitu nih. Beda kalau kayak yang rumah-rumah ya kan. Bedanya gimana tuh? Rumah ya untungnya bisa di atas 2.000 gitu. Kalau ke masyarakat langsung ya? Kalau ke Tapi umumnya jualnya ke agen-agen yang seperti warung ya, toko-toko. itu ada sempat bingung atau perasaan drop atau nyerah gak waktu dari sebelum pandemi penjualan 7.000 per bulan turun langsung ke 3.000 4.000? Ya sempet sih, tapi kan emang lagi begini semua juga ngerasain, nggak kita doang kan. Semua Yang membuat Om Sukma ini masih tetap yakin masih bisa tetap semangat Optimis lah. ya bakal kalau- bisa merintis ini. Kalau air kan emang kebutuhan kita setiap hari, air, gas kan gitu. Nggak mungkin orang mau ganti air selain air ini kan air minum. Ya itu aja udah ikhtiarnya. Suka dukanya jadi tukang galon apa nih, Bang? Udah berapa lama tuh? Suka dukanya Iya. apa ya? Ya sempat bangkrut kan pernah kan tahun berapa itu sampai jual rumah yang di sono itu. Itu salah strategi apa gimana tuh bisa bang? Ya salah strategi, terus memang dulu apa ya, kita kalau ngomong Suka duka. suka ngikutin orang tua kan ya. Hmm. Kata orang tua gini kita ikutin. Tapi kalau nanti jelek hasilnya gimana mah? Nggak apa-apa katanya kan gitu. Kita jalanin aja. Kalau nanti sampai saya nggak kuat bayar, nggak mampu bayar gimana nih? Saya bilang kan gitu. Ya nggak apa-apa dijual. Oh ya udah, saya ikutin orang tua kan kayak gitu. Udah jalan berapa tahun turun. Wah gimana mah nih, udah nggak sanggup bayar nih, kata saya kan gitu. Udah katanya jual aja lah. Udah dari situ saya jual, saya pindah, naik. Udah mulai dari itu ya jualan juga udah biasa lagi. Apa sih, udah pandemi gini mah ya udah santai aja sih. Iya, nikmatin hasil. Nikmatin aja. Udah nikmatin hasil. Ya. Berarti intinya kalau bagi Om Sukma itu berani ngambil keputusan gitu Om ya, walaupun belum tahu seperti apa hasilnya, belum pasti. Ya itu emang orang usaha harus berani. Terus jangan apa ya, kalau saya sih kalau untuk join atau apa nggak pernah mau saya sama orang gitu. Ayo gua join, nggak pernah mau, saya pengen sendiri aja. Kebanyakan join gitu kan, kalau kita nggak untung rugi kan nggak enak sama yang joinnya gitu. Tahu-tahu duitnya ditipu orang. Saya pernah ditipu enggak? Belum sih alhamdulillah. Kalau saya kan nggak pernah join sama orang. Kalau kakak saya pernah begitu. Terakhir nih, tips biar bisa jadi pengusaha kayak Pak Sukma nih. Ibarat katanya udah banyak penghasilan, kayak misalnya kebeli mobil, kebeli bangun kos-kosan 13 pintu. Apa tipsnya buat apa netizen penonton? Buat masyarakat biar bisa Apalagi survive bangkit dari pandemi pandemi. ini yang
Satu ya usaha ya harus jujur ya, dibilang orang itu kepercayaan ke orang. Jujurnya dalam Terus, bentuk apa tuh Om? Seperti harga penjualan kah di ya, dari harga penjualan kita ngikut apa namanya, warung maunya kayak gimana gitu. Pasar kan gitu, Pasar pasar kita ya. ikutin Pasar dia ya. maunya kayak gimana. Langganan kita kan nggak ini, beda-beda orang. Masalah galon, kayak galon jelek lah apa nggak kita terima, dia ngambek. Sekarang kita ikutin aja mau dia apa. Galon jelek dikit kita ambil, udah gitu. Kita terima aja. Ya harus sabar kan, intinya kayak gitu udah. Di pandemi ini ya memang semuanya kena dampaknya, ya udah ikutin aja. Gitu. penting tetap survive Om ya. Ya, Berani ngambil semangat. keputusan. Oke Om, kalau gitu Om, makasih banyak Om Sukma ya, Ya, biar jadi sama-sama. inspirasi buat masyarakat lainnya. Kasih Om. Yuk.